Assalamualaikum adik-adik. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dan harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, sebelumnya kakak akan memperkenalkan nama kakak Rina Nur Hasanah, NPM 2069166 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kegemaranku, yaitu gemar membaca bersama Karina. Adik-adik semua pasti pernah membaca kan? Apa sih membaca itu? Membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Dengan membaca, kita memiliki ilmu pengetahuan yang baru. Apa saja sih yang bisa adik-adik baca? Adik-adik bisa membaca, misalnya buku dongeng, buku cerita bergambar, buku majalah, buku ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Bagaimana sih cara membaca buku yang baik dan benar? Nah, di sini adik-adik akan mengetahui bagaimana cara membaca buku yang baik dan benar. Yang pertama yaitu sikap duduk yang baik dan benar. Adik-adik harus duduk tegak dan dekatkan meja dengan kursi. Dengan melakukan hal ini akan melatih konsentrasi adik-adik dan tidak cepat membuat lelah. Lalu yang kedua, cahaya tidak boleh menghalangi buku bacaan. Adik-adik tidak boleh membaca buku di tempat yang gelap, agar bacaan tetap terlihat dan mata kita tetap sehat. Selanjutnya yang ketiga yaitu jaga jarak antara mata dan buku bacaan, yaitu 40 cm. Kita tidak boleh membaca buku terlalu dekat maupun terlalu jauh, agar mata kita tidak cepat rusak. Nah, adik-adik semuanya harus rajin membaca ya, agar kita menjadi orang yang pintar. Itu tadi bagaimana cara membaca buku yang baik dan benar. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini Karina akan membahas tentang Pancasila. Ada yang tahu nggak apa sih Pancasila itu? Burung Garuda? Bukan. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi semua warga Indonesia. Pancasila mempunyai arti 5 dasar. Nah, apa saja sih itu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena penduduk di Indonesia mempunyai agama yang bermacam-macam, maka sila pertama menyuruh seluruh warga Indonesia untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan menghormati sesama manusia meskipun berbeda agama. Selanjutnya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, bersikap adil, dan sopan terhadap orang yang lebih tua. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajak seluruh warga Indonesia untuk mencintai tanah air, bangga sebagai warga Indonesia, dan menjaga persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memberitahu kita tentang untuk tidak memaksa kehendak orang lain, bermusyawarah dan menyetujui hasil dari musyawarah bersama. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajarkan kita untuk menolong kepada orang lain, bekerja sama, dan bekerja keras. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang Pancasila dan contohnya. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa adik-adik temukan di lingkungan sekitar. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo adik-adik semuanya, kali ini Kak Rina akan membahas materi untuk kelas 3 SD, yaitu tentang cuaca. Tema 5, subtema 1. Baiklah, kita simak penjelasannya bersama-sama ya adik-adik. Nah, sebelum mulai ke penjelasan materi, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Bagaimana ya cuaca akhir-akhir ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, cuaca akhir-akhir ini itu hujan. Nah, ada yang tahu tidak cuaca sendiri itu apa ya? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Nah, oleh karena itu, sering terjadi perbedaan cuaca antara tempat satu dengan tempat lainnya. Cuaca dapat diperkirakan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi dan Geofisika atau yang disebut dengan BMKG. BMKG tersebut bertugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara. Keadaan tersebut meliputi suhu udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Nah, di Indonesia sendiri memiliki 4 cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu cuaca cerah. Nah, itu adalah simbol cuaca cerah. Cuaca cerah sendiri ditandai dengan matahari yang bersinar terang, sehingga udara terasa panas, langit terang, serta jumlah awan yang sangat sedikit. Berikutnya cuaca berawan. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Saat cuaca berawan, sinar matahari akan terhalang oleh kumpulan awan. Nah, sekarang cuaca mendung. Cuaca mendung ditandai awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap. Awan mendung terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca mendung juga menandakan akan turun hujan pada hari itu. Yang terakhir yaitu cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi saat butiran air tersimpan di awan dan jatuh ke bumi. Pada waktu hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung, sehingga suhu udara menjadi dingin. Nah, oke adik-adik, dalam pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia sendiri mempunyai 4 cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Oke adik-adik, demikian pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya bagi adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya walaupun belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.